清风随，似流水，总是匆匆有去，不待云霄红褪，让雨打湿翅膀，才振翅高飞。Halo Sobat Alur Donghua, sebelum mendengarkan alur cerita ini, jangan lupa subscribe, agar channel kecil ini bisa semakin rame, dan Mimin biar semangat upload videonya. Di sini saya akan membahas alur cerita Battlethrough The Events versi novel. Dan mohon maaf jika video dan alur cerita tidak cocok atau tidak nyambung. Karena episode yang saya bahas belum rilis filmnya. Terima kasih. Kalau gitu langsung saja. Chapter 362. Yaoyan, Yunzi. Tangisan sedingin es seperti petir yang menggila menelan seluruh gunung. Semua murid di Mystic Cloud Sekte mengangkat kepala mereka, dan mengalihkan pandangan mereka ke langit biru. Di tempat itu, dua sosok manusia tergantung di udara. Niat membunuh yang tebal meluap dari dalam tubuh pria muda berjubah hitam yang bertanggung jawab. Xiaoyan, mengapa dia kembali? Ketika beberapa orang yang bermata tajam melihat wajah dingin pemuda berjubah hitam itu, banyak suara kaget segera dan berulang kali terdengar dari dalam Mystic Cloud Sect. Pria muda ini yang telah membalikkan Mystic Cloud Sekte beberapa hari sebelumnya telah menyebabkan setiap murid Mystic Cloud Sekte untuk mengingat nama ini dengan tegas. Tatapan gelap dan dingin Xiaoyan perlahan menyapu seluruh Mystic Cloud Sekte di bawah ini. Akhirnya, ia berhenti di sebuah aula besar. Di tempat itu, cahaya putih yang berisi amarah tiba-tiba meledak dengan eksplosif. Akhirnya, benda itu melayang di langit dan raungan nyaring bergema di seluruh langit. Xiaoyan, kamu sebenarnya kasar ini. Apakah Anda mencari kematian? Petik 2. Mata Xiaoyan menatap tajam pada Yunleng yang berwajah hijau yang tergantung di udara. Tangan kanannya tiba-tiba menarik penguasa berat Xuan dari punggungnya dan tiba-tiba menunjuk yang terakhir. Dengan suara yang tebal, dia berkata, Bajong tua. Bahkan jika Yun San ingin melindungimu hari ini, aku masih akan mengambil hidupmu. Petik 2. Ah, nada yang arogan. Secara kebetulan, saya juga mencari Anda. Hari ini, saya pikir Anda harus menginap di Mystic Cloud Sect. Yunleng tertawa dingin. Dia mengepalkan giginya dan menjawab dengan marah. Memiliki namanya langsung diancam dan dikutuk oleh orang ini yang telah dibebankan ke sekte mereka benar-benar menyebabkan dia kehilangan semua reputasinya di dalam sekte tersebut. Yunleng, tutup mulut. Teriakan dingin yang jelas tiba-tiba terdengar di langit. Ketika mereka mendengar tangisan ini, murid-murid Mystic Cloud Sekte di bawah membungkuk tubuh mereka sedikit dan dengan suara bulat. Bahkan Yunleng hanya bisa dengan kasar menjabat tangannya dan mundur selangkah. Beberapa lampu putih melintas di cakrawala. Segera, beberapa sosok manusia tersebar dan muncul di langit. Orang di tengah mengenakan jubah putih bulan. Sudut roknya berkibar lembut tertiup angin. Rambut di kepalanya diatur dalam bentuk phoenix berangkat dari wajah cantik itu. Bangsawannya mengandung martabat yang sulit disembunyikan. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu beberapa orang yang muncul. Tatapannya berhenti pada Yun San sejenak sebelum berbalik ke arah wanita berjubah bulan, yang berada di tengah. Agar dia bisa dengan sengaja memarahi Yunleng, yang adalah penatua pertama, kemungkinan statusnya cukup tinggi. Dalam Mystic Cloud Sekte, selain Yun San yang hadir, kemungkinan hanya pemimpin sekte saat ini, Yun, yang memiliki otoritas seperti itu. Tatapan Xiaoyan bergerak ke atas. Akhirnya berhenti di wajah cantik dan anggun itu. Kedua tatapan itu saling berinteraksi dan sejenak bingung. Segera, mereka tiba-tiba menjadi tumpul. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup kencang dan dua wajah kusam yang saling memandang muncul. Yunzi, Yaoyan, di udara yang tenang, dua suara kaget yang membawa kebingungan tiba-tiba keluar dari mulut Xiaoyan dan pemimpin sekte-sekte Mystic Cloud, Yun. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut mereka, mereka berdua terkejut. Pandangan mereka melihat sekeliling mereka. Mereka sepertinya merasakan sesuatu dan ekspresi mereka segera mengalami beberapa perubahan. Yunzi, petik 2. Tatapan Xiaoyan menatap tajam pada wajah cantik, yang sebenarnya tampak sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tampaknya memikirkan sesuatu.
Dia tiba-tiba menarik nafas dingin yang dalam. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya diam-diam menjadi lebih dingin. Suaranya bergetar sedikit dalam kemarahan, aku takut akan lebih tepat untuk memanggilmu pemimpin sekte mistik Cloud Sect, Yun Yun, bukan? Kamu, murid-murid yang dipenuhi dengan martabat di dalam aula besar sebelumnya sekarang sedikit bingung dan tidak pasti. Yun Yun tertawa. Saya tidak berpikir bahwa Xiao Yan yang disebutkan Yan Ran sebenarnya adalah Anda. Petik 2. Yun Er, apakah kamu berkenalan dengan Xiao Yan? Mendengar percakapan yang agak tidak masuk akal antara keduanya, Yun Leng dan yang lainnya di sekitar mereka tercengang. Mereka saling berhadapan. Di samping mereka, Yun San mengernyitkan alisnya dan tidak bisa menahan interupsi. Ah, kita sudah bertemu beberapa kali. Namun, dia juga menyembunyikan nama aslinya. Karena itu, Yun Yun tampak sedikit mengelak saat dia menjawab dengan lembut. Hati Xiao Yan perlahan menjadi kecewa setelah mendengar kata-kata Yun Yun. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum, Yun Yun Daren adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sect. Saya hanyalah seorang lelaki kecil tanpa nama. Bagaimana kita bisa berkenalan? Orang yang saya kenal bernama Yun Zi dan bukan Yun Yun. Petik 2. TL, Daren, digunakan untuk merujuk seseorang dengan hormat, pejabat peringkat tinggi. Bagian belakang gigi Yun Yun menggigit bibir merahnya. Dia menatap wajah muda yang berisi cemoohan diri. Kata-kata itu menyebabkan Yun Yun samar-samar merasakan sakit di hatinya. Tangannya di balik lengan bajunya juga menegang. Tingkat kekuatan yang digunakan sebenarnya menyebabkan tulang jari-jarinya menjadi lebih putih. Tatapan Yun San bolak-balik antara Xiao Yan dan Yun Yun. Kerutan di dahinya menjadi lebih dalam. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu telah pasti terjadi di antara mereka berdua. Xiao Yan, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Mengapa Anda datang ke sekte mistik laut saya saat ini? Selain itu, Anda telah mempermalukan penatua sekte kami di depan semua orang. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa mistik laut sek kami mudah digertak? Meskipun Anda memiliki Ratu Medusa yang mendukung Anda, saya yang lama ingin menyarankan Anda untuk tidak berlebihan dalam apapun yang Anda lakukan. Jika Anda ingin menemukan kesemek yang lembut untuk diremas, Anda telah datang ke tempat yang salah. Yun San melirik Ratu Medusa di belakang Xiao Yan dan berteriak dengan suara yang dalam. Ada kemarahan samar di dalam tangisannya. Tatapan Xiao Yan dengan acuh tak acuh bergeser dari Yun Yun ke Yun San. Dia dengan dingin tertawa. Pemimpin sekte Yun San, saya khawatir Anda harus bertanya pada penatua Yun Leng untuk alasan saya datang ke Mystic Cloud Sekte, bukan? Ekspresi Yun San sedikit berubah. Dia dengan kasar memotong Yun Leng dengan matanya sebelum berkata dengan suara yang dalam, kali ini, tindakan Yun Leng hanya sedikit impulsif. Selain itu, dia tidak membuat banyak kerusakan pada klan Xiao Anda. Saya akan mengirim seseorang dari Mystic Cloud Sect untuk mengkompensasi klan Anda untuk apa yang telah rusak. Baiklah, jika Anda datang karena hal itu, Anda bisa pergi. Petik 2. Haha, Xiao Yan kaget ketika mendengar kata-kata Yun San. Dia segera dan tiba-tiba tertawa. Ada sedikit niat membunuh buas di dalam tawanya. Pada saat berikutnya, Xiao Yan, yang telah menundukkan kepalanya dan tertawa keras, tiba-tiba mengangkatnya. Wajah halus dan tampan itu berkerut dengan niat membunuh. Yun San, saya hanya berbicara dengan sopan tentang hal ini karena saya menghormati Anda sebagai senior. Namun, apakah Anda benar-benar bodoh atau Anda berpura-pura tidak tahu? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anjing tua Yun Leng datang ke klan Xiao saya hanya untuk merusak beberapa bangunan? Karena apa yang dia lakukan kali ini, seluruh klan Xiao saya hampir dimusnahkan. Bagaimana konsekuensi ini bisa sepenuhnya diimbangi oleh penyebutan kasual atau kompensasi oleh Anda? Petik 2. Ekspresi beberapa orang di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Yun San dan Yun Yun menjadi jauh lebih buruk. Mereka tidak berharap bahwa Yun Leng dan yang lainnya telah menyembunyikan begitu banyak hal dari mereka. Memang benar bahwa Yun Leng sedikit berlebihan dalam hal ini. Apa kompensasi yang Anda inginkan?
My Cloud Misty Sekte akan mencoba yang terbaik untuk menyetujui mereka, kata Yun San tegas. Kali ini, nadanya sedikit lebih lembut mungkin karena sisinya salah. Kompensasi. Yang Anda tahu hanyalah kompensasi. Jawabannya terdengar seperti guntur saat raungan meledak dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. TL, yang Anda tahu adalah kompensasi sama dengan Anda tidak tahu apa-apa lagi. Itu bukan solusi yang tepat. Mendengar penghinaan yang sangat tumpul ini, semua anggota Mystic Cloud Sect termasuk Yun San sendiri merasa kepala mereka menjadi sedikit pusing. Mengingat statusnya, kapan dia pernah menerima pelecehan semacam itu? Setelah merasa sedikit pusing, amarah melonjak. Ekspresi Yun San juga menjadi gelap dan serius. Anjing tua itu, Yun Leng, mengejar ayahku dari klan Xiao, berencana untuk membunuhnya. Bahkan sekarang, dia belum kembali, dan kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau belum. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan memusnahkan Sekte Awan Berkabut bahkan jika saya harus mempertaruhkan nyawaku. Awalnya, hilangnya Xiao Zhan telah menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Sekarang dia tiba-tiba menemukan identitas asli Yunzi, hatinya menjadi sedikit lebih gelisah. Menambahkan semua ini adalah omong kosong total bahwa Yun San telah berbicara, hati Xiao Yan, yang sudah menyembunyikan niat membunuh dikombinasikan dengan keganasan yang melonjak di dalamnya, akhirnya meletus seperti gunung berapi. Ayahmu, Yun Leng tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan hal itu sambil menatap Xiao Yan yang semakin liar. Ayahmu, Yun Leng tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yun tidak bisa menahan diri untuk mengatakan hal itu sambil menatap Xiao Yan yang semakin liar. Lalu apakah Anda maksud bahwa kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota klan Xiao dibuat-buat? Untuk mengalihkan Yun Leng, ketiga anjing tua itu, ayah saya melarikan diri dari Wutan City sendirian. Yun Leng dan dua lainnya mengejar. Setelah ini, ayah saya tidak pernah kembali. Jika saya tidak menemukan Mystic Cloud Sect untuk menyelesaikan akun ini, siapa yang akan saya temukan? Siapa? Katakan padaku. Ekspresi Xiao Yan ganas saat dia meraung ke Yun. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dengan marah dimarahi oleh beberapa orang. Berbicara secara logis, Yun akan segera menjadi marah. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia bahkan tidak bisa sedikit pun marah ketika berhadapan dengan orang ini di depannya. Dia menggigit bibir merahnya dengan bagian belakang giginya dan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Leng. Dia dengan marah berkata, Yun Leng, beri aku penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Kalau tidak, saya memiliki wewenang untuk membuat Anda untuk sementara waktu menyerahkan posisi penatua pertama. Petik 2. Pemimpin sekte, aku tidak menyakiti ayahnya. Beberapa keringat dingin menetes dari kepala Yun Leng ketika dia buru-buru berkata, saat itu, kami memang mengejar. Namun, ketika kami hendak menangkapnya di hutan lebat tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu, meskipun kami mencari di daerah terdekat, kami masih tidak menemukan jejaknya. Petik 2. Tiba-tiba menghilang. Yun sedikit merajut alisnya, mengepalkan giginya dan memarahi, kekuatan Xiao Zhan hanyalah dari kelas Dadoushi. Bagaimana dia bisa menghilang di depan kalian semua, satu Douwang dan dua Doulings? Jika Anda ingin berbohong, Anda harus mencari alasan yang lebih baik. Petik 2. Aku juga tidak tahu tentang ini. Tapi kebenarannya seperti itu. Jika Sek Leader tidak percaya padaku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yun Lei dan yang lainnya. Mereka juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Saya bersumpah bahwa saya belum berbohong mengenai masalah ini. Yun Leng tersenyum pahit dan berkata. Yun dan Yun San bertukar pandang. Mereka mengerutkan kening dengan saksama. Bahkan jika mereka percaya kata-kata Yun Leng, Xiao Yan pasti tidak mau membiarkan hal-hal seperti ini terjadi. Keduanya mengangkat kepala mereka dan memang melihat ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi benar-benar gelap dan khusyuk. Tatapan Xiao Yan menatap Yun Leng dengan cara yang gelap dan dingin.
Kemarahan yang telah meledak di dalam hatinya menyebabkan dia tidak lagi mendengarkan omong kosong dari pihak lain. Dia menghirup udara dingin yang dalam dan membalik kedua tangannya. Penguasa Suan berat yang besar menghilang dari telapak tangannya. Tangan kanannya terulur dengan lembut dan nyala api berwarna hijau melengkung ke atas di depan tatapan semua orang. Jika kamu tidak menyerahkan orang itu hari ini, aku akan menghancurkan tempat ini. Xiaoyan menatap api berwarna hijau. Pupil hitamnya yang gelap mencerminkan cahaya hijau yang ganas. Suara yang seperti dia bergumam pada dirinya sendiri, berisi niat membunuh, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Xiaoyan, beri aku beberapa hari. Saya akan mengirim orang untuk membantu Anda mencari. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yun Leng, kehidupan ayahmu seharusnya tidak dalam bahaya. Yun Yun buru-buru menjawab setelah melihat bahwa Xiaoyan telah menjadi liar tak terkendali. Tidak perlu. Saya tidak percaya orang-orang dari Mystic Cloud Sect lagi. Xiaoyan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia menurunkannya dan menatap bibit api berwarna hijau yang dengan lembut berkibar di tangannya. Hari ini, aku menginginkan kehidupan anjing tua itu, Yun Leng. Petik 2. Xiaoyan, Yun Leng memang salah dalam hal ini. Namun, bukankah sedikit berlebihan bagi Anda untuk mengambil hidupnya hanya karena ini? Yun San berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, bahkan jika Anda memiliki bantuan dari Ratu Medusa, sedikit tidak mungkin untuk menggunakan Anda kekuatan sendiri untuk membunuh Yun Leng, bukan? Saya tidak akan mempermasalahkan hal ini hari ini. Pergi. Xiaoyan memandang Yun San yang telah melambaikan tangannya dan ejekan tumpah dari sudut mulutnya. Tangan kirinya perlahan terangkat. Dengan menjabat tangannya, api putih tebal tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini api surgawi. Mata semua orang yang hadir tiba-tiba menyusut ketika mereka melihat deretan api putih tebal. Yun San, ini adalah sesuatu yang telah Anda paksa saya lakukan. Xiaoyan mengamati dua api warna berbeda di tangannya dan bergumam dengan lembut. Tangannya berhenti sejenak. Segera, mereka mulai bergerak perlahan ke satu sama lain di depan mata semua orang. Di luar Mystic Cloud Sect, beberapa lampu yang mengalir tiba-tiba datang melintas. Mereka segera berhenti di pohon besar. Ketika tatapan mereka menyapu dua jenis api surgawi, di tangan Xiaoyan yang perlahan-lahan disatukan, mereka tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Surga, orang ini benar-benar gila. Apakah dia berencana untuk sepenuhnya menghancurkan Mystic Cloud Sect? Bagaimana orang-orang idiot dari Mystic Cloud Secte memprovokasi dia ke titik ini? Petik 2. Sosok Hai Bodong muncul di atas pohon. Dia tertegun saat menyaksikan api hijau dan putih bergerak lebih dekat satu sama lain. Suaranya hampir membosankan saat dia bergumam. Chapter 362 sampai di sini. Sebelum lanjut chapter berikutnya, jangan lupa subscribe dulu bosku. Terima kasih. Chapter 363. Membunuh Yun Leng. Semua orang dalam Mystic Cloud Sect mengangkat kepala mereka untuk menonton api hijau dan putih di atas tangan Xiaoyan, yang perlahan-lahan semakin berdekatan. Pada saat ini, bahkan para murid, yang kekuatannya lemah, mulai merasa sedikit tidak nyaman. Keributan mulai menyebar ke seluruh murid dari Mystic Cloud Sect. Xiaoyan, apa yang kau rencanakan? Sebagai Dozong, Yun San pertama kali merasakan kegelisahan yang muncul di hatinya. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan keras. Xiaoyan mengabaikan komentarnya. Matanya, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang tebal, menatap dua api yang berbeda warna dengan seksama. Ketika dua api yang berbeda mulai bergabung, ruang antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sangat terdistorsi. Banyak ledakan guntur seperti teredam dari dalam mereka, mengejutkan jiwa-jiwa dari mereka yang menonton. Di belakang Xiaoyan, Ratu Medusa juga menyaksikan tindakan sang pembuat dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh surga menelan piton, di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiaoyan. Api Angry Buddha Lotus ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda. Bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit.
Saat itu, hanya satu Green Lotus Core Flame telah menyiksanya sampai dia nyaris hidup. Jenis energi menakutkan apa yang akan menggabungkan dua jenis api surgawi yang berbeda. Hentikan dia. Ketika dia melihat keributan yang ditransmisikan dari tabrakan antara telapak tangan Xiao Yan, wajah Yun San perlahan-lahan menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya jika kedua api itu bergabung. Segera, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yun San memberi perintah, Yun Leng dan beberapa lainnya, yang sudah menunggu, mengepakkan sayap Douqi di punggung mereka segera. Tubuh mereka langsung berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan dingin menyaksikan Yun Leng dan yang lainnya yang mengitarinya ketika mereka mendekat. Dia dengan lembut mengepakkan Purple Cloud Wings di punggungnya dan tubuhnya tiba-tiba menembak ke belakang. Ketika dia menarik kembali, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Sejumlah api hijau putih berulang kali ditembakkan dari titik kontak seperti arus listrik. Kadang-kadang, nyala api yang keluar dari dalamnya akan mendarat di salah satu pohon besar. Sesaat kemudian, pohon-pohon besar, yang tingginya lebih dari 10 meter, berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan kaget. Beberapa sosok manusia di langit berulang kali melintas dan mengejar di bawah banyaknya tatapan di bawah ini. Meskipun kecepatan Purple Cloud Wings Xiao Yan tidak bisa dibandingkan dengan sepasang sayap Douqi yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan cerdik setiap kali dia akan dikelilingi oleh pengelakan tangkas serta menggunakan api surgawi di tangannya, yang ditakuti Yun Leng dan yang lainnya. Selama mereka mengejar dan dia melarikan diri, dua jenis api di tangan Xiao Yan telah menyelesaikan lebih dari setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih saling menyelubungi, mirip seperti sekelompok api, berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia memandang Xiao Yan yang telah berulang kali menghindari tertangkap oleh Yun Leng dan yang lainnya, Yun San mendengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan tubuhnya anehnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiao Yan menarik kembali seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan isap melonjak. Sama seperti Yun San berencana untuk menangkap Xiao Yan dalam sekali jalan, sesosok manusia melintas di depannya dan Ratu Medusa muncul untuk memblokirnya dari depan. Dia berkata dengan lemah, The Mystic Cloud Sect menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dadou si belaka, dan pada akhirnya, bahkan Anda harus mengambil tindakan. Bukankah ini agak terlalu memalukan? Petik 2. Ratu Medusa, jangan berpikir bahwa aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja saya tidak ingin menyinggung perasaan Anda. Hari ini, jelas bahwa Xiao Yan datang untuk menemukan masalah dengan Mystic Cloud Sect saya. Saya harap Anda tidak akan terlibat dalam hal-hal yang tidak menjadi perhatian Anda. Kalau tidak, Mystic Cloud Sect saya juga bukan sesuatu yang bisa Anda injak dengan sembarangan. Yun San memandangi Ratu Medusa yang menghalangi dia, dan berteriak dengan ekspresi yang agak gelap dan serius. Jika kamu tertarik, aku senang menemanimu dalam mencoba seranganku. Sejak saya mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, saya benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuh saya. Ratu Medusa tersenyum manis ketika dia berkata, sebenarnya ada sedikit keinginan dalam diri murid-muridnya. Wajah Yun San sedikit berkedut. Dia berbalik dan berteriak kepada Yun hentikan api surgawi di tangan Xiao Yan agar tidak bergabung. Saya akan menahan Ratu Medusa. Petik 2. Ini, Yun kaget saat mendengar kata-kata Yun San. Ada pergulatan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apa-apa. Yun apa yang kamu lakukan? Masalah yang ada di tangan Xiao Yan terlalu menakutkan. Jika dia membuangnya di Mystic Cloud Sect, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di Mystic Cloud Sect pasti akan mati atau terluka serius. Apakah Anda masih layak untuk posisi pemimpin sekte ini? Yun San mulai sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Yun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan kata-katanya. Segera, dia menjerit keras. Ya guru, ekspresi Yun berubah dengan cepat.
Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid mistik Cloud Sekte di bawah ini, dia mengepalkan gigi putihnya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan tubuhnya berubah menjadi angin sepoi-sepoi yang terbang ke arah Xiao Yan dengan cara seperti kilat. Yun San akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Yun Yun bergerak. Dia menoleh dan menatap Ratu Medusa dengan dingin sambil berkata, bahkan tanpa aku bertindak, pasti tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Petik 2. Aku hanya menahanmu. Bukan urusan saya apakah dia akan berhasil atau tidak. Ratu Medusa melirik Xiao Yan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. Yun San dingin tertawa. Dia menoleh dan melacak pengejaran yang terjadi di langit di atasnya dengan matanya. Tatapannya menatap dengan penuh perhatian pada titik di antara tangan Xiao Yan. Saat kedua jenis api bergabung, energi yang mengerikan yang bahkan Yun San perlu anggap serius perlahan diaglomerasi. Sepasang sayap di punggung Xiao Yan mengepak saat ia dengan sempit dan berbahaya menghindari Yun menerkam waktu dan waktu lagi. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan cahaya putih melintas melewati sudut matanya. Dia melihat bahwa Yun Yun telah muncul di depannya seperti hantu. Cahaya putih pekat melekat pada tangannya yang panjang dan lembut. Pada saat ini, tangannya langsung menembak eksplosif ke arah bola api di telapak tangan Xiao Yan. Dari penampakan situasinya, bola api yang telah dia susah payah untuk gabungkan kemungkinan akan runtuh di tempat jika itu akan mengenai. Xiao Yan menggertakkan giginya dengan ganas. Tangannya, yang mempertahankan penggabungan api surgawi, tiba-tiba terangkat jauh lebih tinggi. Dia kemudian mengepakkan sayapnya dan benar-benar menggunakan dadanya untuk memenuhi telapak tangan Yun Yun. Yun Yun kaget ketika dia melihat bahwa Xiao Yan menggunakan hidupnya untuk bertarung tanpa takut mati. Alisnya berkerut erat saat dia menatap tajam pada mata hitam yang seperti tinta. Saat ketika telapak tangan menyentuh dada pembentuk, jantungnya tanpa sadar melembut. Dengan napas lembut, dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya terletak dekat dengan dada Xiao Yan saat dia terbang melewatinya. Xiao Yan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Tidak bisakah kau mengubah masalah ini sampai menjadi sekeras ini? Sebuah suara lembut yang berisi perasaan memohon untuk itu ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Itu adalah mistik Cloud Sekte Anda yang sudah terlalu jauh. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yun Leng. Xiao Yan mengepalkan giginya dan dengan cepat menariknya ke belakang sambil tertawa dengan dingin. Tapi para murid dari mistik Cloud Sekte tidak bersalah. Mengapa Anda ingin melibatkan mereka? Tangan Yun Yun terletak dekat dengan bahu Xiao Yan saat ia terbang melewati. Tampaknya itu adalah serangan yang sangat berbahaya, tapi ini dilakukan dengan sengaja olehnya. Ketika Yun Leng masuk ke klan Xiao saya, apakah dia memikirkan beberapa ratus orang dari klan Xiao saya yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang bahwa mereka tidak bersalah dalam hal apapun. Tubuh Xiao Yan bergetar ketika dia berkata dengan marah. Mulut Yun Yun melebar saat dia melihat wajah Xiao Yan yang benar-benar dipenuhi amarah hijau. Dia hanya bisa menghela nafas lembut saat dia berkata dengan senyum pahit, kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai Anda tenang sebelum kita melanjutkan diskusi. Namun, benda itu di tangan Anda benar-benar terlalu menakutkan. Saya tidak dapat mengizinkan Anda untuk terus membuatnya. Maafkan saya. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiao Yan. Sebuah aroma halus samar yang akrab dengan Xiao Yan segera melayang ke hidung Xiao Yan. Baunya persis sama dengan 1 tahun yang lalu. Saat dia melihat wajah cantik yang berada dalam jarak dekat, Xiao Yan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu dengan kebetulan yang aneh. Tangan halus, yang diperpanjang dengan kasar, tiba-tiba berhenti pada saat ini. Semburat merah tiba-tiba muncul di wajah Yun Yun tanpa firasat. Saat Xiao Yan mengatakan kata-kata itu, dia sudah pulih. Dia segera menghela napas dan mengepakkan sayapnya, mengambil keuntungan dari saat yang Yun Yun ragu-ragu. Dia dengan cepat menarik diri dari serangan Yun Yun. Teman yang licik,
Yun Yun juga pulih tepat saat Xiao Yan menarik kembali. Wajahnya masih memerah dengan warna merah memabukkan. Dia meludah dengan lembut sebelum mengangkat kepalanya ke arah Xiao Yan yang terbang mundur. Namun, pucat perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia bisa melihat bahwa kedua api berwarna sudah benar-benar bergabung pada saat ini. Ular api menembak ke segala arah sementara mereka bergoyang terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Apakah dia benar-benar membuatnya? Ah, saatnya bergegas dan mundur. Kali ini, Mystic Cloud Sect akan menderita kerugian besar. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali bergoyang-goyang di tangan Xiao Yan. Dia tanpa sadar menelan seteguk air liur dan berkata dengan suara bergetar. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, bola api di tangan Xiao Yan buru-buru bergoyang. Sesaat kemudian, bola api tiba-tiba pecah. Cahaya dari api bersinar terang, dan lotus api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan melengkung dari dalam bola api. Setelah itu tergantung di atas tangan kanan Xiao Yan. Bajongan ini Yun Leng. Yun San tertegun saat menyaksikan lotus api hijau putih. Sesaat kemudian, tiba-tiba dia mengutuk dengan keras. Energi yang meluap dari lotus api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yun Leng dengan satu tamparan. Kenapa dia tidak punya yang lebih baik untuk dilakukan selain dengan sengaja menemukan musuh seperti itu, yang bahkan dia akan anggap merepotkan. Orang ini sebenarnya masih memiliki sesuatu yang sekuat ini. Wajah Ratu Medusa juga mengungkapkan beberapa kejutan saat dia bergumam. Wajah Xiao Yan berisi ekspresi fanatik saat tatapannya menatap tajam ke lotus api di telapak tangannya. Rasa pusing tiba-tiba muncul di benaknya, tetapi dia mengepalkan giginya dan menahannya. Memutar kepalanya tiba-tiba, Xiao Yan melemparkan pandangannya yang gelap dan dingin ke arah Yun Leng di bawah. Hati Yun Leng bergetar ketika dia melihat Xiao Yan menatapnya. Dia yang sekarang juga jelas merasakan betapa menakutkannya lotus api di tangan yang terakhir itu. Segera keringat dingin berulang kali jatuh dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Bajongan tua, pergi dan mati. Xiao Yan meludah sambil menyeringai sengit. Matanya merah padam saat dia meraung marah. Xiao Yan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Sangat, benar-benar dia sendiri yang menghilang. Ekspresi Yun Leng menjadi pucat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiao Yan. Tubuhnya dengan cepat turun saat dia berteriak tajam. Xiao Yan, tidak. Wajah cantik Yun Yun pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Tatapan Xiao Yan menatap wajah cantik Yun Yun. Kepahitan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, sudah terlambat. Petik 2. Xiao Yan sedikit mengangkat tangannya. Teratai api hijau putih perlahan-lahan bangkit. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan lembut dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi yang melesat ke arah Yun Leng di bawah, yang berusaha melarikan diri. Di bawah banyak tatapan, teratai api hijau putih itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa saat membawa kekuatan penghancur, memotong udara yang jauh, dan dengan cepat menyusul Yun Leng, yang memiliki wajah ketakutan. Ah! Segel di tangan Xiao Yan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Bang! Saat tangisan jatuh, lotus api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Pada saat ini, ledakan yang seperti petir bisa terdengar dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitar Mystic Cloud Sect. Chapter 363 berakhir di sini. Terima kasih sudah mendengarkan alur cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment.